Semua sudah masuk ke dalam room meeting ya? Baiklah, Ibu mulai saja penjelasan materi hari ini. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum jauh kita membahas tentang pokok-pokok pikiran, kita harus lebih dulu tahu apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, teks pembukaannya itu biasa kalian dengarkan pada hari Senin saat pengibaran bendera atau upacara bendera. Pembuka yang berarti awalan. Nah, awalan pada Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa disebut awalan? Karena pada Kitab Undang-Undang Dasar 1945 ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu pembukaan dan bagian kedua adalah batang tubuh. Maka dari itu pembukaan adalah awalan pada Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada pembukaan itu memiliki 4 alinea, 1, 2, 3, dan 4. Alinea juga disebut dengan paragraf. Dan keseluruhan pembukaan ini memiliki pokok pikiran. Dalam teks pembukaan tercantum perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, dan tepatnya pada alinea keempat tercantum dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, pada bab 2 ini kita membahas tuntas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada minggu lalu kita telah membahas makna dalam pembukaan, dan pada hari ini kita akan membahas pokok-pokok pikiran. Apa bedanya? Pada minggu lalu kita mengartikan pembukaan pada setiap alineanya, sedangkan pada hari ini pokok pikiran kita mengartikan, mencarinya dengan menyatukan isi teks pembukaan. Nah, sebelum kita lebih jauh juga, Ibu ingin tahu terlebih dahulu, menurut kalian pokok pikiran itu apa? Nah, yang sedang menggunakan handphone, kalian ketik https:/menti.com di Google ya. Ketika telah keluar, masukkan kode ini 61516699, atau lebih mudahnya bisa kalian scan barcode ini. Nanti kalian jawab pertanyaannya ya. Apakah ada yang sudah bisa? Nah, udah ada satu orang yang bisa. Menurut kalian, pokok pikiran itu apa? Gagasan utama dalam paragraf. Yang lain mana nih? Baru satu orang. Ya, 2. Siapa lagi? Wah, sama semua sepertinya ini jawabannya. Ini beda-beda ya. Pintar-pintar ini. Dan satu lagi Bu, stop ya. Dan stop. Wah, masih ada satu lagi. Stop. Nah, beberapa orang mengatakan pada kelas ini bahwa pokok pikiran adalah gagasan utama, inti, kalimat, ide, kalimat utama, pikiran. Wah, ini kalimat penjelas keliru nih, keliru. Tapi dalam paragraf itu betul. Kalian sangat pintar. Ibu kasih 100. Tetapi beda dengan pokok pikiran yang akan kita bahas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu singkat menjadi pokok pikiran itu artinya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan pokok pikiran adalah ide atau inti
dari suatu bacaan. Ide atau inti dari suatu bacaan itu adalah pengertian dari pokok pikiran. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 4 pokok pikiran. Yang pertama yaitu pokok pikiran persatuan, yang kedua pokok pikiran keadilan sosial, yang ketiga pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan. Diulangi lagi, yang pertama persatuan, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga kedaulatan rakyat, yang keempat ketuhanan dan kemanusiaan. Ayo diingat kembali, dilihat. Kita akan bermain game di slide selanjutnya. Ya. Nah, kita akan bermain ingatan. Yang sedang menggunakan handphone, lari lagi ke Google untuk mengetik www.educandy.com dan masukkan kode 494E4 atau scan barcode ini. Yang sedang menggunakan laptop bisa men-scan dengan handphonenya. Ayo, permainan ini adalah mengingatkan kalian tentang 4 pokok pikiran pembukaan tadi. Yang tadi hafal dan memperhatikan pasti akan cepat menjawab atau bermain ingatan ini ya. Nah, ketika kalian telah masuk tadi pada URL tadi atau barcode, kalian akan disuruh memilih menggunakan cara bermain apa? Dengan menggunakan word search, spell it, atau anagram. Boleh kalian pilih satu ya, pilih salah satu saja, bebas. Dan ketika kalian sudah mengerjakan atau bermain dan ada tulisan you are the winner, jangan lupa itu di screenshot untuk nanti dilampirkan pada lembar latihan hari ini. Itu menjadi screenshot ini menjadi bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan runtun. Waktu permainannya hanya 30 detik. Ada word search, spell it, atau anagram. Ini cara-cara bermain, tapi dengan soal yang sama. Sudah selesai ya, sudah 30 detik. Ibu lanjut pembahasan materi hari ini, yaitu yang pertama, pokok pikiran pertama, yaitu persatuan, di mana negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, poin pentingnya dengan menghendakinya persatuan itu dengan meliputi segenap bangsa Indonesia, yang berarti seluruh bangsa Indonesia. Dan pokok pikiran persatuan ini adalah penjelasan dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Pikiran kedua yaitu keadilan sosial, yang dimana negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pentingnya dengan menghendaki keadilan sosial yaitu dengan cara menghargai hak dan menjalankan kewajiban. Nah, pada pokok pikiran kedua ini adalah penjelasan dari sila kelima Pancasila. Selanjutnya, nah, pada pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat.
di mana negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Poin pentingnya dalam menghendaki kedaulatan rakyat yaitu dengan demokrasi. Arti dari demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada pokok pikiran ketiga ini adalah penjelasan dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran yang terakhir yaitu ketuhanan dan kemanusiaan, di mana negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin yang dapat kita ambil dengan menghendaki ketuhanan meliputi ketuhanan yang Maha Esa, bahwa warga negara Indonesia hanya boleh memeluk satu agama saja, dan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selesai sudah materi hari ini, dan dapat kita simpulkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada 4 kesimpulan. Yang pertama, ada 4 pokok pikiran. Yang pertama, persatuan. Kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Dan kesimpulan kedua, pokok pikiran tempatnya menyeluruh karena tidak bisa diartikan dalam per alinea, tetapi keseluruhan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan ketiga, pokok pikiran adalah pancaran dari Pancasila, karena pada sila Pancasila sama dengan 4 pokok pikiran tadi, yaitu adanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, kesimpulan keempat, yaitu pokok pikiran dijabarkan pada pembukaan. Dan pembukaan dijabarkan kembali di dalam batang tubuh atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekian materi hari ini yang Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.